jika ada yang ingin digali dari ahli. Baik, terima kasih majelis atas kesempatannya. Yang saya hormati saudara ahli, tadi saudara menyatakan terkait dengan constitutional rights gitu ya, hak yang secara konstitusional, mengalahkan hak dari yang lainnya, artinya itu yang paling tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana saudara ahli menempatkan hak pribadi, karena di dalam konstitusi ada negara, ada rakyatnya. Tidak bisa negara hadir tanpa rakyatnya. Perlindungan terhadap hak-hak rakyat ini sejauh mana? Ya, saya kira konstitusi melindunginya sedemikian rupa dengan seluruh ketentuan yang ada. Tetapi ketika seorang menyatakan dan mendaftar untuk ikut satu kontestasi politik setinggi jabatan presiden, dia telah melepaskan semua itu, bahwa dia menyerahkan dirinya untuk dipilih. Karena memilih itu di dalam satu proses, kita membutuhkan informasi sebelum melakukan satu keputusan apakah kita memihak kepada dia atau kepada pihak yang lain. Kalau dia mau ada suatu informasi yang tertutup, dia tidak akan menyatakan diri untuk ikut serta dalam kontestasi. Jadi begitu dia menyatakan diri ikut di dalam proses politik pemilihan umum, semua hak-hak yang disebutkan tadi itu, hak-haknya secara individu tentang kerahasiaan itu, dia telah pilih untuk dikesampingkan. Karena dia memilih, dia memberikan dirinya kepada rakyat pemilih yang mungkin kalau di Indonesia sekitar 200 juta barangkali. Demikian pendapat saya. Ya, ahli, saya tidak membahas terkait dengan konteks permohonan dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan hanya landasan-landasan teori dalam ahli tadi menyampaikan pendapatnya. Sejauh mana hak dari masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang apabila dibenturkan dengan tadi yang ahli bilang constitution right itu? Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kalau ada pertentangan aturan antara konstitusi dengan yang lebih rendah, setiap kita akan memilih aturan yang lebih tinggi itu dan menyampingkan yang lebih rendah itu. Karena dia di dalam konstitusi dikatakan bahwa pemilihan itu dilakukan berdasarkan kedaulatan rakyat, maka kalau kita bersedia untuk ikut di dalam proses pemilihan, kita melepaskan hak-hak kita yang diatur secara individu atau hak-hak kita yang ada diatur dalam undang-undang. Tetapi kita melepaskan itu karena kita menganggap lebih tinggi kemungkinan kita untuk ikut dalam kontestasi dan keuntungannya dibandingkan dengan keuntungannya kita mempertahankan hak-hak kita secara pribadi untuk ditutup atau tidak dibuka. Saya kira demikian. Baik, ahli, terkait dengan perlindungan data pribadi. Tadi ahli sudah menyatakan terkait dengan apabila ada kepentingan publik, berarti ada undang-undang perlindungan data pribadinya harus dikalahkan oleh adanya hal yang lebih besar seperti itu ya. Tetapi bagaimana dengan adanya pemberian kewajiban negara untuk melindungi hak dari warga negaranya yang dilindungi oleh undang-undang, di mana undang-undang itu berdasarkan juga mandat dari undang-undang dasar. Di sini ada mandat undang-undang dasar juga, konstitusi. Kita tadi berbicara konstitusi, ada negara dan ada rakyatnya. Yang dilindungi oleh undang-undang dasar adalah negaranya juga dengan rakyatnya. Di dalam unsur rakyatnya itu juga ada elemen apa perlindungan-perlindungan yang harus diberikan negara terhadap data dari masyarakatnya. Bagaimana ahli memandang ini? Karena kalau bicara undang-undang dasar, dua-duanya sama-sama dilindungi dan diatur oleh undang-undang dasar juga. Saya sudah mengemukakan tadi ini adalah persoalan gradasi dan pilihan. Kalau kita sudah menyatakan memilih bahwa kita ikut dalam kontestasi setingkat katakanlah anggota DPR atau presiden, maka itu adalah merupakan pernyataan kita membuka diri bahwa informasi pribadi kita juga dibuka. Karena bagaimana kita melihat rakyat yang berdaulat akan memilih seorang yang misalnya dipersyaratkan tidak boleh dalam keadaan pilot.
itu dalam bisnis tentu merupakan kepentingan tersendiri bagi yang bersangkutan. Tetapi ketika dia sudah mendaftar jadi calon, itu harus dikesampingkan karena ada kepentingan rakyat yang lebih besar yang harus dilindungi, yang menyebabkan aturan itu akan dipinggirkan. Demikian juga meskipun banyak orang berpendapat soal kesehatan tidak bisa dibuka, tetapi saya sebagai pemilih harus bisa meramalkan misalnya seorang calon yang saya pilih bisa bertahan nggak untuk 5 tahun. Sehingga saya memprediksi dari kondisi kesehatannya bahwa dia tidak mampu, sehingga saya tidak memilih orang yang saya maksud tersebut. Saya kira ini sudah sangat lumrah lah. Ini adalah pilihan saja. Oleh karena itu kalau kita memilih ikut, itu konstitusi sudah mengatur. Kalaupun ada dalam undang-undang tadi rumusnya, maka setiap benturan seperti itu, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah harus mengalah dan kita merujuk kepada yang lebih tinggi. Saya kira secara umum itu berlaku terhadap semua syarat-syarat atau data pribadi yang lain. Terima kasih ahli. Artinya dapat saya tarik kesimpulan bahwa itu adalah pilihan. Pilihan. Berarti tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Ya, dalam pilihan itu tidak terkait ada. Pengenaan dua permasalahan ini, kita harus menggunakan mata yang mana memang tidak ada undang-undang secara spesifik. Dua aturan ada, tetapi saya memilih. Saya mau dibuka ini kalau saya mau jabatan itu, karena saya mau katakanlah mempromosikan diri saya kepada rakyat pemilih. Tentu itu adalah risiko-risiko lain yang sudah dipikirkan. Baik, itu kan artinya untuk pejabat yang sedang mau berkontestasi, mau mendaftar begitu ya. Konteks ini saudara ahli letakkan pada posisi seperti itu. Ya. Baik. Ada putusan MK, pertimbangan hakim nomor 151 tahun 2024. Dalam pertimbangannya menyatakan, Hakim Konstitusi menyatakan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan, sehingga bertentangan dengan asas-asas perlindungan, asas-asas kehatian, dan asas-asas kerahasiaan demi menjaga eksklusivitas kerahasiaan data pribadi. Berikut adalah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan bagaimana negara seharusnya melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Bagaimana tanggapan ahli terhadap pertimbangan tersebut? Saya tidak keberatan dengan itu dan tidak ada masalah tentang itu karena dia tidak diletakkan dalam pemilihan antara kepentingan atau landasan yang bertolak belakang antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kalau itu memang tidak ada suatu konflik di dalam arti perlindungan, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya umum harus dilindungi. Itu benar. Tetapi kalau itu di dalam posisi misalnya bahwa seorang yang menyatakan diri presiden itu tidak boleh dibuka datanya itu, kalau itu yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak sependapat. Dan itu merupakan suatu acuan yang harus disebutkan dasar pertimbangannya. Pertimbangan saya bahwa hukum dasar dalam konstitusi adalah hukum yang tertinggi. Kalau kita sudah menyatakan memilih itu, ikut dalam seleksi, kita melepaskan hak-hak kita untuk dilindungi dalam apa yang disebutkan MK tersebut. Baik, tadi ada bahasa pertimbangan Hakim MK untuk melakukan perlindungan secara maksimal terhadap data pribadi. Negara wajib memberikan perlindungan secara maksimal. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pertimbangan tersebut? Ya, maksimal di dalam artian tingkat atau level dalam undang-undang yang ada tentunya. Tetapi tidak ada dalam benturan suatu kepentingan dengan antara kepentingan dia yang dilindungi di undang-undang untuk semua data pribadi dengan dia melepaskan diri karena dia ikut untuk dalam kontestasi pemilihan presiden yang itu diatur secara lebih umum dalam konstitusi. Tentu saja undang-undang harus mengalah terhadap undang-undang dasar atau kepentingan dia sudah memilih tadi untuk tunduk bahwa dia boleh untuk dijual atau diperiksa setiap pemilih. Saya kira itu adalah konsekuensi dari kita memasuki suatu pemilihan dan tidak aneh menurut saya. Kalau kita juga sudah dipromosikan satu barang di pasar, kita bisa dong membuka itu meskipun
misalnya sampai kepada rumus-rumus kimianya bisa kita buka, saya kira. Ahli, dalam hal apa saja kepentingan data pribadi masyarakat ini bisa dikalahkan oleh kepentingan yang lebih besar dari yang ahli bilang. Tadi ahli bilang salah satunya kan pemilu, kepentingan pemilu. Selain pemilu, kira-kira kepentingan apa? Saya tidak dapat memberikan secara tepat, tetapi kalau ada kepentingan yang diatur dalam konstitusi, saya kira itu bisa kita katakan sebagai satu landasan. Misalnya kepentingan negara untuk membuka juga, itu merupakan satu hal yang menyebabkan kalau kepentingan publik itu lebih besar, dia boleh membuka itu, kalau itu merupakan hal-hal yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Baik, misalkan saya memberikan contoh nih ahli ya. Ada badan hukum publik yang tidak berkaitan dengan pemilu. Apakah wajib tunduk juga dengan kepentingan pemilu yang tadi ahli sampaikan? Saya kira kalau tidak menyangkut kepentingan tadi kontestasi itu tidak masuk di dalam wilayah di mana dia melepaskan hak tadi untuk membuka informasinya, ya boleh saja. Tetapi kalau masih dalam teritorial itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak bisa dibuka itu. Karena kita sudah menyatakan siap sebagai calon. Baik, terima kasih saudara ahli. Izin saya bertanya saudara ahli. Kalau dalam tafsir konstitusi ya, tadi ahli selalu menyampaikan sesuai konstitusi. Seseorang misalnya pernah menjadi pejabat publik, apakah dianggap secara otomatis itu juga melepaskan seluruh hak privasinya termasuk dokumen akademik? Saya kira masih, karena suatu jabatan yang sudah selesai memiliki pertanggungjawaban juga terhadap rakyat pemilih. Ketika pada saat akhirnya dia akan menentukan apakah dia menyatakan kebenaran ketika dia memajukan diri menjadi calon. Tanggung jawab seperti ini itu tentu merupakan bagian dan harus bisa dituntut oleh pemilih karena dia tidak merasa diperdayakan. Bukankah itu sudah akan diverifikasi oleh badan publik lain yang memang punya kewenangan untuk itu? Atau memang kita mengesampingkan semua badan publik yang diciptakan oleh negara ini? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan sudah diverifikasi. Kalau masih menjadi persoalan seperti sekarang, tentu itulah menjadi dasar kita untuk memverifikasi seperti apa yang dituntut oleh para pemohon sekarang ini. Yang menjadi persoalan. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika ya suatu badan publiknya kita coba kerucutkan institusi pendidikan, ya, membuka data akademik seorang alumni, tadi saya catut sedikit, karena kepentingan bangsa, ya, tanpa perintah pengadilan yang inkrah, tanpa perintah majelis, apakah badan publik tersebut atau institusi pendidikan tersebut dapat dinilai melanggar amanat konstitusi untuk melindungi data sesuai dengan balik lagi pasal 28G Undang-Undang Dasar 45? Ya, saya akan sampai kepada apa yang dikatakan tafsiran seperti ini, bahwa ketika TAP MPR nomor 6 tahun 2001 mengatakan bahwa kemerosotan bangsa kita terjadi karena hancurnya etik para pemimpin dan penyelenggara negara, termasuk etik dalam pendidikan dan keilmuan. Itu secara khusus disebutkan di sana. Oleh karena itu saya melihat bahwa dari sudut etik seperti ini, yang menjadi kewajiban termasuk perguruan tinggi terutama, bahwa suatu pernyataan seseorang itu sah menjadi alumninya sendiri, tentu setiap saat harus bisa dipertanggungjawabkan dan diminta pertanggungjawabannya dari perguruan tinggi tersebut, karena masalah kepercayaan terhadap produk daripada satu universitas itu yang bisa diberikan kepada masyarakat menuntut hal seperti itu bisa terjadi. Jadi tidak ada pembalasan yang dikatakan bisa dilakukan apabila sudah memasuki ranah-ranah publik seperti itu. Jadi apakah bisa saya simpulkan bahwa jika ada
isu atau hal-hal terkait dengan kepentingan bangsa, undang-undang yang mungkin berkaitan, bisa undang-undang PDP, bisa banyak undang-undang, itu bisa dikesampingkan semua. Saya kira itu rumusnya begitu, bahwa semua produk perundang-undangan harus memiliki landasan validitas dari norma yang lebih tinggi. Yang terakhir itu adalah sesudah undang-undang dasar ada ground norm. Kalau di kita itulah yang disebutkan dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu adalah etik berbangsa dan bernegara. Kalau dirasakan pantas secara kejujuran dibuka, harus dibuka. Oke, bagaimana menilai suatu etik yang tadi saudara ahli sampaikan? Pasti bicara etik, ya, bicara multi interpretasi, multi tafsir. Bagaimana untuk menyatukan bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang yang tadi saudara ahli sampaikan menyangkut dengan etik bangsa gitu, yang tadi poin 1 gitu. Kalau kita rumuskan atau kita tafsirkanlah sekarang etik itu satu kejujuran, apakah suatu kejujuran itu merupakan suatu hal yang sulit untuk ditafsirkan? Menurut saya sangat gamblang bahwa etik yang menuntut kejujuran, setiap lulusan juga ketika dia mencari pekerjaan, dia tentu juga harus menyatakan kejujuran bahwa ijazahnya itu benar. Termasuk perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu juga harus bisa dengan etik, dengan kejujuran itu menyatakan ini adalah benar. Saya kira ini menjadi, ya saya juga bekas rektor meskipun di swasta ya, tetapi saya juga melihat bahwa tidak ada proses atau hasil yang tidak bisa diuji dalam proses, dan tidak ada satu kekhawatiran kalau itu dibuka juga ketika berbenturan antara kepentingan si pemilik ijazah dengan kepentingan masyarakat. Ya, ini yang menjadi bukan kegalauan, tapi kalau bicara tadi dari pertanyaan saya dan jawaban saudara ahli, siapa yang berhak untuk menentukan itu? Siapa yang berwenang untuk menentukan itu? Jangan-jangan bahkan masing-masing pihak bisa menentukan wewenang itu. Kan negara jadi kacau kalau seperti itu. Nah, apakah ujungnya kembali lagi perlu adanya putusan pengadilan atau ada putusan majelis untuk memberikan sesuatu produk hukum yang menjadi landasan bagi institusi publik, dalam hal ini institusi pendidikan, untuk menyampaikan suatu dokumen? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi kan kita sudah mengenal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu, dia memiliki mekanisme tentunya, dan mekanisme itulah yang harus ditempuh barangkali, dan termasuk saat ini sekarang ketika ada benturan pemohon sampai kepada KIP untuk menafsirkan ini. Saya kira itu ada mekanismenya, bukan sembarangan memang, tetapi tidak bisa kita katakan bahwa itu tidak boleh karena alasan kepentingan pribadi. Ya, berarti bisa saya simpulkan persidangan ini salah satu mekanisme. Salah satu mekanisme kalau misalnya ada suatu kebuntuan ketika dimohon informasi publik tersebut terhadap instansi yang mengelola dokumen. Kalau ada benturan, kita memohon kepada KIP. Nanti diputuskan oleh majelis. Baik, terima kasih. Oke, izin majelis, Ya. ahli. Tadi ahli menjelaskan bagaimana kemudian kan keterbukaan informasi itu suatu hal sangat penting, gitu ya. Itu bagian demokrasi dan seterusnya, gitu. Tapi kemudian ya, kalau kemudian kita lihat ya, baik itu undang-undang keterbukaan informasi publik gitu, itu kan memang ya ada dasar konstitusinya di apa ya dalam undang-undang dasar 45 kita. Jadi dikutip kan di bagian menimbangnya itu kan pasal 20, 21, 28 F dan 28J. Sementara gitu ya, dalam undang-undang perlindungan data pribadi juga hal yang sama. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi ini juga mengutip itu langsung ya, pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 28G gitu.
Nah, jadi kan kami melihat ini. Jadi kan ini dua hal yang sesungguhnya ini semuanya dasarnya adalah konstitusi. Semuanya memiliki landasan yang sama, equal gitu. Nah, bagaimana kemudian juga ada tuh orang mengatakan bahwasanya itu undang-undang KIP ini kan spesialis gitu dibandingkan dengan PDP gitu. Nah, sementara gitu kan undang-undang ini spesialis, jadi dibanding undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, sementara gitu kan tidak ada ya kan dalam konstitusi itu kan tidak ada ya satu pasal pun yang kemudian istilahnya itu kan meninggikan pasal yang lain, atau mungkin kalau kita kan di orang hukum kan kita sering mengatakan bahwasanya KUHD itu kan spesialis dari KUHP. Memang ada dasarnya di pasal 1 KUHD mengatakan bahwasanya segala ketentuan yang tidak diatur dalam KUHD kan berlaku ketentuan dalam KUHP gitu kan. Nah, di sini kan tidak ada nih kan gitu ya. Di sini tidak ada kemudian bahwasanya konstitusi mengatakan keterbukaan informasi publik itu lebih tinggi ya atau lebih di atas dibandingkan data-data perlindungan data pribadi. Karena apa? Ini kami perlu penjelasan dari ahli gitu ya. Karena bagaimanapun ya kalau kita lihat kan memang sejarah konstitusi kita itu kan memang mencoba untuk melindungi kan gitu ya Pak, melindungi hak-hak pribadi orang lain gitu ya. Saya masih ingat gitu ya. Jadi perdebatannya waktu itu kan antara Muhammad Yamin gitu ya dengan Muhammad Hatta, bagaimana kemudian Muhammad Hatta kan ingin pasal-pasal perlindungan data pribadi itu kemudian dimasukkan. Nah, jadi kami menangkap gitu ya Bapak bahwasanya ya perlindungan data pribadi, hak-hak pribadi ini juga yang harus dilindungi, tapi tentu saja dengan pembatasan melalui konstitusi. Nah, pembatasan melalui konstitusi itu dan kami pun menemukan pembatasan melalui konstitusi itu di Undang-Undang KIP kan juga dikecualikan tuh sepanjang kemudian dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, peraturan yang perundang-undangan lain ini tentu saja bisa saja satu nih misalnya ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan saya tuh membayangkan gitu ya, kan bisa juga tuh Undang-Undang Rahasia Dagang kita bisnis atau Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi saya mohon tanggapan gitu ya dari ahli gitu, apakah betul ya pernyataan bahwasanya ini KIP ini spesialis nih dibanding dengan dengan undang-undang yang lain gitu. Nah, kira-kira itu. Ya, barangkali bisa kita akui itu bahwa ada yang disebutkan lex spesialis. Kalau dia dalam suatu posisi yang sejajar, lex atau aturan yang lebih umum tentu akan dikesampingkan. Tetapi lex spesialis juga taat kepada apa yang disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau seandainya bahwa suatu lex spesialis seperti itu bertentangan juga dengan norma yang menjadi sumbernya harus senantiasa konstitusi, maka dia juga harus mengalah. Kalau kita melihat di sini kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang memberikan hak pilih, menempatkan seorang calon itu, dia harus memiliki semua informasi itu. Jadi batasan yang ada pada seorang calon, kalau dia mau lebih memilih perlindungan data-data pribadi, dia tidak akan menyatakan kesediaan atau mendaftar jadi calon. Ketika dia menyatakan jadi calon, dia telah melepaskan diri dari hak-hak yang disebutkan tadi, data pribadi tersebut. Oke, ini kalau konteksnya calon pejabat ya. Ini kan kebetulan nih Pak Hali ya, kita kan juga diuji konstitusi kaitannya sifatnya adalah yang umum gitu ya. Umum itu berarti tidak selalu kami kan sebagai institusi publik kan memiliki gitu ya kewajiban bersama dengan PDP itu kan mengelola gitu ya, mengelola dan memproses dan mengendalikan data informasi pribadi seseorang gitu. Jadi kalau saya bertanya gini, kira-kira terakhir mungkin Pak,
kan kalau di kami ya, kami kan dalam undang PDP itu kan ada ancaman-ancaman ya, ada ancaman-ancamannya, dan jelas tuh ancamannya sifatnya ada administrasi, ada pidana, dan juga kemudian perdata gitu. Kira-kira nih gitu ya, dan kira-kira kalau kami sebagai institusi publik itu, nah apakah dibenarkan ya kalau kemudian nih kami kemudian untuk mengambil gitu ya resiko yang tentu saja ya aman ya bagi posisi institusi kami ketika memang ancaman itu nyata gitu ya. Ada orang yang keberatan ketika kemudian data pribadinya itu diungkap ketika masih ada nih wilayah abu-abu. Karena jujur aja Bapak Ibu semua, kita sampai ke sini itu karena memang dalam hal yang sifatnya masih abu-abu. Karena ahli gitu ya, kalau ceritanya sudah clear gitu ya, diberikan kepada penyidik, kami clear sangat jelas memberikan penyidik karena memang ada undang-undangnya. Termasuk nih, di selama ini kemudian UGM dianggap menutupi, tidak, ketika kami diminta kemudian memberikan kepada Komisi Informasi Publik itu dengan senang hati kami lihatkan ya kepada Bapak Ibu semua nih. Tapi ini ketika kemudian kami nih perlu menguji kaitan dengan legalitas kepentingan seseorang gitu sampai kemudian kami proses ini itu apakah termasuk dalam konteks kami sudah hati-hati menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang PDP untuk berhati-hati menjaga informasi data pribadi seseorang. Kebetulan bagi kami Pak Jokowi itu adalah sebagai alumni, bukan sebagai pejabat publik karena nggak ada ya Bapak Jokowi itu kemudian pejabat publik di sana. Kira-kira bagaimana tanggapan ahli? Ya, saya kira kalau kita melihat apa yang dikemukakan ini tentu adalah satu tugas daripada seorang organisasi atau badan publik untuk melindungi itu. Tetapi ketika ada permohonan yang menyatakan itu berbeda pendapat dan kemudian dengan satu sikap yang terbuka dari pejabat publiknya, dia harus memberikan pertimbangan itu di dalam penolakan seperti itu, sehingga inilah yang kemudian akan diuji di dalam seperti ini di Komisi Informasi Publik, dan kemudian ada kekhawatiran Anda bahwa Anda akan ada sanksi hukum karena membuka itu tentu kita memintakan juga dalam perintah hakim atau Komisi Informasi Publik bahwa itu akan dibuka. Tentu itu melepaskan pejabat publik yang menjaga informasi itu dari akibat seperti itu. Oleh karena itu tidak ada alasan kita mengatakan bahwa karena adanya pertentangan kepentingan. Itu adalah suatu proses yang terjadi di dalam semua permintaan informasi itu, dan kemudian sudah ada ranah di mana semua pihak atau ada organ yang akan menentukan apakah Anda bisa dilepaskan dari konsekuensi hukum seperti itu kalau menyerahkan dokumen tersebut. Cukup? Baik. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas penjelasannya saudara ahli. Satu pertanyaan terakhir dari kami mungkin ya. Tadi ahli menyatakan bahwa ini harus ada pembedanya kalau dia adalah seorang calon gitu ya. Saya pengen ahli untuk bisa melihat studi kasus ini benar atau tidak gitu ya. Apabila ada suatu institusi pendidikan mendapatkan permohonan bukan terhadap calon, mahasiswa alumni biasa saja, tetapi di dalam pertimbangannya kita berikan pertimbangannya ditolak. Kita tolak karena di situ ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita tidak bisa berikan. Gitu ya. Bukan terhadap calon. Apakah langkah tersebut sudah benar atau tidak? Saya tidak menentukan secara kasuistis seperti ini pertimbangannya, tetapi yang menjadi rumus utama adalah soal kepentingan publiknya. Kalau bisa diberikan landasan, bisa dikesampingkan dengan apa yang disebutkan kepentingan pribadi, saya kira pejabat publiknya bisa bisa dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada pertimbangan seperti itu, tentu itu menjadi persoalan utama. Karena ini kasus, saya kira tidak begitu mendalam saya akan memasuki, karena itu membutuhkan lagi banyak informasi yang menyangkut
apa yang menjadi pertimbangan seseorang untuk memutuskan itu. Saya kira kasus seperti ini tidak bisa secara general. Artinya biar keterangan ahli tidak saling kontradiktif satu dengan yang lainnya. Tadi ahli menyatakan bahwa hanya apabila dia seorang calon. Nah, diposisikan. Dan saya tidak mengatakan hanya, kalau dia sudah menyatakan diri calon. Kalau dia hanya menyatakan diri calon. Sudah menyatakan diri, Sudah bukan menyatakan hanya. diri sebagai calon. Bahwa kalau misalkan di dalam permohonan tersebut tidak ada informasi tersebut, tidak ada data tersebut, bahwa itu hanya terkait dengan alumni saja, apakah langkah tidak diberikannya data tersebut dengan pertimbangan perlindungan data pribadi sudah tepat atau belum? Saya kira saya tidak juga bisa memberikan pendapat umum seperti itu. Tentu saja banyak lagi masalah tadi yang disebutkan bahwa dia tidak menjadi calon, tetapi apa kepentingan publik yang lain yang menjadi kepentingan pemohon itu tentu harus dipertimbangkan juga kepada pejabat publik yang menyimpan data-data itu. Jadi siapa penengah yang memberikan kesahihan bahwa ini adalah kepentingan publik atau tidak? Saya kira di dalam mekanisme apa yang dikatakan Undang-Undang KIP sudah jelas betul itu, bahwa pemohon bisa ditolak kalau ada argumennya dan dasarnya, tetapi mereka juga bisa menguji pendapat Anda kepada kantor KIP. Clear. Terima kasih ahli. Cukup ya? Ya, tarik.